Dimanapun Anda berada, tentunya kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan. Bebas berekspresi, bebas melakukan segala hal apa yang kita lakukan. Biasa. Anda semangat soalnya Pak. Kalau nggak begini pemuda-pemuda takut letoy Pak. Jadi harus semangat. Kenapa? Karena merdeka itu adalah hak segala bangsa. Luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahel Lovers dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini podcast Rahmat Heldi HS kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Kali ini kita akan membincang tentang makna kemerdekaan bagi anak-anak muda Indonesia. Ya, setelah hadir di tengah-tengah kita, anak muda kita pada malam hari ini, nama Pak Sohimi ya. Pak Sohimi bisa perkenalan terlebih dahulu Pak dengan Rahel Lovers. Masa pemuda dipanggil Bapak sih Pak, jangan Bapak dulu. Oke ya. Silakan Kang Sohimi perkenalan terlebih dahulu untuk Rahel Lovers semua ya. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Sohimi. Saya dari Kampung Tenjo Laut. Letaknya di Ploksok ya, di Desa Sukedalam, Kecamatan Warin Kurung. Dan sekarang hobi saya sebenarnya ini main bulu tangkis, kesehariannya main futsal. Iya. Karena di masa pandemi ini kan harus banyak-banyak olahraga juga selain Gitu ya. Itu mengisi kekosongan ya. Iya, Pak, mengisi kosongan. Sohimi ya. Pak Sohimi, kalau begitu makna kemerdekaan bagi Kang Sohimi sendiri apa ya kira-kira ya? Wah, ini sekaligus juga mengedukasi untuk pemuda-pemuda Indonesia lah kira-kira begitu. Baik. Langsung ke materi ya. Ya langsung aja lah. Berat juga pertanyaan ini guys. Saya sebagai pemuda milenial harus berjuang. Dan apa itu kemerdekaan? Waduh. Hadirin dan guys yang dimanapun Anda berada, tentunya kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan. Bebas berekspresi, bebas melakukan segala hal apa yang kita lakukan. Luar biasa. Anda semangat soalnya Pak. Kalau nggak begini pemuda-pemuda takut letoy Pak. Jadi harus semangat. Kenapa? Karena merdeka itu adalah hak segala bangsa. Luar biasa sekali ya. Ternyata luar biasa nih Pak. Oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Buset, luar biasa kan. Sangat dalam sekali ya makna daripada kemerdekaan menurut Kang Sohimi ya. Jadi jangan sampai kita lemes di rumah. Merdeka bebas, tapi nggak boleh bebas melanggar hukum. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini jangan kita langgar. Oh begitu. Contoh ya. undang-undang dan sebagainya. Oke. Luar biasa sekali makna kemerdekaan ya. Contohnya. Seperti apa? Nah, sekarang kan ada PPKM, PPKN, matematika. PPKM. Iya. Seperti apa? Sekarang kan ada PPKM tuh, ada PSBB juga. Ya kita sebagai rakyat biasa ya. Ya apa yang diatur oleh pemerintah kita taati aja dulu lah. Semoga corona pandemi ini segera berakhir gitu kan. Dan insya Allah lah ini banyak sekali maknanya karena hidup ini adalah ujian. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa corona ini. Bagaimana dengan ujian ini? Apakah kita semakin jauh dengan Allah? Apakah semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Luar biasa ya. Ini artinya Relevant ini benar-benar pemuda ya. Biar ada maknanya Pak. Biar enggak sia-sia benar. Oke. Biasa. Kang Sohimi kan bicara pemuda ya, bicara betul. Bangsa Indonesia bahkan hampir di semua negara lah ya, bahwa kita mengalami banyak kemunduran ketika proses pandemi. Nah, bagaimana nih dan apa yang harus dilakukan juga nih oleh para pemuda Indonesia? Karena bagaimanapun juga usia bangsa kita ini sudah menginjak ke 76 tahun. Apa yang harus dilakukan? Apakah diam saja di rumah? Apakah tidur aja di rumah atau harus seperti apa dengan situasi pandemi seperti ini? Apa yang bisa diberikan kepada mereka?
Oke, apa yang dilakukan pemuda? Tentunya ya di usia yang 76 ini kita harus sebagai pemuda berjuang sekeras-kerasnya. Jangan sampai kita lemah tidur di rumah, gula-guli dan lain sebagainya. Karena merdeka itu bukan berarti kita santai-santai. Sebagai pemuda bukan berarti kita harus diam duduk di rumah saja. Oh, kita udah merdeka dan kita sebagai pemuda kita harus menikmati perjuangan ini, guys. Dan kita harus santai-santai, enggak. Namun kita harus berjuang. Kayak gitu Pak kita ngomong ya. Bener gak Pak? Iya. Ya, jadi kita sebagai pemuda apa yang kita lakukan ya kita harus tetap berjuang. Berjuang dalam hal apa? Mungkin ya kita kalau dalam posisi pelajar misalkan. Ya, dalam posisi pelajar kita bagaimana berjuangnya, kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya dimanapun kita berada. Jangan sampai kita males-malesan. Udah ada YouTube ini, berarti yang gue usah belajar lah. Udah ada internet ini gue usah belajar lah. Apalagi sekarang kan zaman digitalisasi ya. Sudah guru itu sudah seperti apa gitu. Jadi udah lebih pintar daripada Google. Tapi bukan seperti itu. Pemikiran itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau guru itu bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan akhlak juga di situ. Kalau berbicara ilmu, YouTube, Google, Yahoo, dan model lainnya itu lebih pintar. Namun sayangnya mereka tidak mengajarkan akhlak. Luar biasa ya. Setan itu lebih pintar Pak. Setan itu lebih pintar, cuma sayang kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerdas. Banyak makna semoga malam ini Pak ya. Aduh. Nah, itu kan dalam konteks sisi pelajar. Benar. Dan kita juga tahu kan banyak juga orang-orang tua, kakak-kakak kita yang juga terkena dampak pandemi ini. Nah, kalau pelajar mungkin berjuang mengisi perjuangan ini dengan belajar. Bagaimana kalau kemudian dengan orang-orang tua atau kakak-kakak kita yang kena PHK? Apa yang harus dilakukan? Diam di rumah kah? Sambil megang bendera tapi perutnya lapar? Atau barangkali sudah saja di rumah tinggal bersama anak-anaknya tetapi nggak ada penghasilan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua yang sekarang terkena PHK? PHK, betul. Dan mau mencari makan pun sulit. Apa itu? Apakah kita menikmati kemerdekaan yang ke-76 ini kemudian cukup dengan tidur-tiduran nangis bareng dengan anak-anak di rumah atau seperti apa? Pak, pertanyaan itu ada gak sih Pak? Oke, baik. Maka saya menjawab sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya karena saya sebagai pemuda harus berjuang. Biar kalian bisa merubah mindset kalian menjadi lebih baik. Oke? Apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus meyakini bahwa rezeki itu bukan dari apa pekerjaan kita. Namun rezeki itu adalah datangnya dari Allah. Dari manapun datangnya itu adalah rezeki. Gajian itu hanya sekedar rezeki sedikit dari Allah Subhanahu wa taala yang terhitung bahkan terlihat oleh kita. Oh, gaji kita sebulan 3 juta. Oh, gaji kita sekarang 2 juta atau 1 juta, bahkan dari 500.000 atau 200.000. Itu yang terlihat. Namun rezeki sebenarnya Pak, rezeki sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat luar biasa. Mata kita ini adalah rezeki yang sangat luar biasa. Bayangkan jika kalian tidak punya mata. Mulut kita ini rezeki. Bayangkan jika tidak punya mulut. Bayangkan tangan kita. Ini rezeki dari Allah, guys. Kalian harus bersyukur itu. Apalagi jika kalian diberikan rezeki iman dan syukur. Jika kalian tidak punya iman, itu yang sangat-sangat merugi di bumi ini, guys. Maka kalian semua harus bersyukur. Emang boleh Mang Sohimi ya. Ketinang bangga nih ibu nih. Tapi bener Pak. Zaman-zaman sekarang ini harus diperkuat iman Pak. Kalau tidak ada iman bisa terjual keyakinan kita kepada Allah Pak. Rugi ntar sia-sia Pak. Gitu ya. Iya, masalah rezeki, masalah duit. Karena nggak punya duit, akhirnya kamu mau nggak masuk agama gue lu, gitu kan? Kamu mau nggak masuk ini karena kamu sudah tidak punya duit atau tidak punya penghasilan. Itu harus diperkuat iman hari ini. Sesulit apapun zaman yang kita rasakan, imanlah sebagai sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Das kan. Orang kelawan Kang Sohimi ya. Itulah yang dimaksud dengan rezeki Pak. Jadi rezeki itu banyak Pak. Baik, kemudian begini, kalau tadi kita bicara tentang makna kemerdekaan, kalau tadi bicara tentang upaya-upaya kita mengisi kemerdekaan dan juga persoalan-persoalan pandemi, kalau menurut pandangan Kang Sohimi, upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pertama,
agar pemuda tetap eksis, mengisi ruang-ruang kosong, mengisi lapangan-lapangan pekerjaan, dan juga pemuda juga harus diberi kesempatan. Nah, sementara posisi pandemi, kemudian juga kita tahu bahwa saat ini banyak yang di PHK. Nah, harus upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ada Pak pertanyaan. Nggak ada pertanyaannya. Laptop ini mah Luar biasa. laptop ini mah cuma pajangan doang ya. Cuma plok buatoknya beneran nih, jadi harus berpikir keras ya apa yang dilakukan pemerintah. Tapi maaf kalau semisal ada kata-kata yang semisal menyinggung atau tapi saya bukan bermaksud ke situ ya. Apa yang dilakukan pemerintah kepada pemuda-pemuda kita. Karena usianya kemerdekaan kita sudah 70 tahun. Masa kita semuanya harus miskin? Aduh, kan nggak bisa juga. Pemuda harus bergerak dong. Kira-kira sebagai perwakilan pemuda apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah? Enggak apa-apa, lanjut aja lah. Lama kecepatan ntar. Ini lagi diskusi kencang ini soalnya. Membahas tentang pemuda juga. Saya sebagai pemuda harus kuat nih. Baik, apa yang harus dilakukan pemerintah kepada pemuda? Tentu banyak sekali kekuatan yang diberikan harusnya ya kepada pemuda itu. Karena pemuda ini masih romannya masih kuat. Apa yang dia inginkan masih bisa, apa yang dia lakukan masih bisa. Artinya apa yang dilakukan oleh pemuda itu masih semangat. Sebenarnya yang dilakukan presiden, presiden ya. Kita nggak bisa ngomong, saya jadi bingung. Apa yang karena saya bukan presiden, jika saya presiden ya kepada pemuda itu harus bersungguh-sungguh dalam menjalani segala kegiatan. Kalau semisal di masa corona ini banyak-banyaklah melakukan aktivitas yang berguna. Hanya bukan sekedar hal duniawi, ukhrawi pun harus diperkuat seperti itu. Jadi ya apa yang dilakukan pemuda ya kita lakukan aja sebisanya, dan yang terpenting tidak boleh melanggar aturan negara dan aturan agama seperti itu. Itu aja lah. Kemerdekaan ini terus bergerak dan juga terus dibangun setelah mendapatkan regulasi de jure dan de facto, baru kemudian menata bangsa Indonesia. Nah, kalau Kang Sohimi sendiri setelah perayaan 17 Agustus besok, apakah ada sesuatu yang harus digapai atau yang harus direncanakan? Selain barangkali tadi urusan menikah kali ya. Karena urusan menikah itu menjadi penting, tapi juga penting. Tidak cukup penting juga kalau kemudian tidak ada harapan, tidak ada pekerjaan yang kemudian bisa menyokong bahtera rumah tangga. Siapa tahu di podcast ini ada rezeki di sini ya. Apa yang dilakukan oleh Kang Sohimi setelah perayaan 17 besok? Baik. Rencana apa? Mungkin planning atau perencanaan itu ada. Tapi tendensi utama dalam kehidupan kita ini kan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi walaupun negara Indonesia ini akan merdeka ya, ulang tahun yang ke-76, tetap tujuan utama dan rencananya adalah sebagai pemuda untuk negara Indonesia, untuk khususnya. Ya, kita harus berjuang terus lah sebagai pemuda ya. Namun jangan lupa kita tetap selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, Bapak Presiden Joko Widodo, seperti itu. Itu aja lah apalah. Itu aja. Iya. Yang utamanya jangan lupa ya, bahwa hidup ini kalian harus mempunyai rencana planning untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan umumnya untuk negara Indonesia, seperti itu. Baik ya. Gitu Pak. Terima kasih. Tapi sebelum saya nyanyi dulu boleh nggak Pak? Oh silakan. Seperti apa? Nyanyi apa ini? Motivasi atau apa? Nyanyi mendoakan Indonesia. Oh silakan. Biar Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya khusus fi baladina Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya khusus fi baladina Indonesia. Luar biasa.
biasa. Makasih. Baik, Rai Lovers, itu tadi perbincangan kita dengan Kang Sohimi mewakili seluruh pemuda Indonesia Baik. yang berasal dari kampung, membincang tentang makna kemerdekaan kita Benar. yang pada bulan ini akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus besok dan sekaligus memasuki usianya yang ke-76 tahun. Nah, harapan kita dari kegiatan diskusi ini semoga pemuda-pemuda Indonesia, rakyat Indonesia dan kita semua bangsa yang terlibat ini pertama memiliki visi misi ke depan membangun bangsa dan negara ini dan juga terus senantiasa berjuang menyelamatkan diri dan bangsa agar kita bisa terhindar dari pandemi corona. Amin. Sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ramat LDHS karena ke depan kita akan banyak orang-orang hebat berbicara dan duduk di podcast Ramat LDHS. Kang Sohimi, atur nuhun. Oke, sama-sama.